Bapak Ibu, saudari berbahagia, pada kesempatan malam hari ini Anda kembali telah melaksanakan puja secara rutin dilaksanakan di Wihara Mahasampati ini rangka menyambut perayaan Waisak. Tentu menjadi momen yang begitu sangat membahagiakan bagi para Bapak Ibu semuanya, karena sampai pada hari ini masih dapat dan wihara yang menunjukkan bahwasanya Anda dalam kondisi keadaan yang sehat, baik. Para Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, malam hari ini SPD malam ke berapa? 26. Ya. Karena mulai tanggal 1 dilaksanakan, sehingga itu yang ke-20. Tentu Anda juga tidak bosan-bosan untuk senantiasa dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Wihara Mahasampati ini. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia, saya akan membahas berkenaan tema yang patut kembangkan dalam diri. Jadi para Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang berbahagia, tentu kita mengetahui bahwasanya hal-hal ada hal yang patut ditumbuhkan dan dikembangkan, dan ada pula hal-hal yang seharusnya dapat dihilangkan atau dihindari. Namun pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas lebih tepatnya yang patut untuk kembang. Berkenaan dengan apa yang akan saya bahas, di sini di dalam khotbah Sang Buddha dikatakan, yang pertama dikatakan berkenaan dengan panya. Panya mengetahui segala sesuatu yang patut untuk diketahui. Artinya apa? Artinya adalah kebijaksanaan. Karena seseorang mengetahui hal-hal yang sepatutnya, bukan sebagai hal-hal yang tidak patut. Jika hal-hal yang patut adalah sesuatu hal yang pantas, sesuatu hal itu adalah yang baik, yang tentu tidak mendatangkan ketercelaan di dalam masyarakat pada umum, atau tidak dicela oleh mereka para bijaksanawan. Maka mengetahui hal yang patut ini nantinya akan mendatangkan kebijaksanaan di dalam diri di sini. Bukan berarti ini menunjukkan tentang adanya keakuan juga ya, tapi dikatakan pada masing-masing setiap individu. Berkenaan dengan munculnya dan tumbuhnya ke suatu kebijaksanaan di sini, dikatakan yang pertama adalah sutta maya panya. Seseorang belajar melalui membaca atau mendengar khotbah-khotbah Dhamma, atau membaca buku-buku berkenaan dengan Tipitaka. Tentu hal itu akan membuat seseorang menjadi orang yang bisa memahami, mengetahui
apa-apa yang bermanfaat, apa hal yang seharusnya bisa dihindari, dan seseorang mengetahui hal-hal yang patut dan perlu lakukan, tentu orang akan mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukan. Baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan badan jasmani. Karena saat dia akan melakukan, pikirkan terlebih dahulu, apakah yang nantinya saya lakukan ini sesuai dengan dhamma yang kemudian menimbulkan sebab-sebab yang lain, sebab-sebab seperti halnya orang menjadi sakit hati atau tidak. Atau orang yang menerima perlakuan yang tidak baik, ini kemudian merasa bahwa dirinya ini terintimidasi. Nah, ini tentu akan penuh dengan pertimbangan. Karena dia apa? Dia memiliki banyak pengetahuan, akan dipertimbangkan sedikit. Dia akan mempertimbangkan jauh-jauh apa yang dilakukan dan diucapkan. Karena apa yang dilakukan kalau perbuatannya itu menumbuhkan kekecewaan, rasa sakit hati pada orang lain, yang akan dikenang apa? Yang diingat apa? Oh, si A ini orang yang begini, begitu. Kan seperti itu ya, pada umumnya akan memberikan penilaian. Oleh sebab itu, kebijaksanaan itu ternyata bisa muncul dengan seseorang belajar. Maka di dalam Manggala Sutta juga dikatakan memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, ternyata itu menjadi suatu berkah utama. Maka Anda di sini rata-rata ya, mengenyam pendidikan, disuruh untuk banyak belajar, sebisa mungkin memiliki banyak pengetahuan. Bahkan katakan dalam penyair-penyair itu, carilah pengetahuan, kejarlah pengetahuan sampai ke kemana? Carilah pengetahuan sampai ke negeri apa? Atau Tiongkok. Kenapa? Karena di sana memiliki banyak pengetahuan. Maka sampai ke seberang lautan pun pengetahuan itu harus dicari, harus digali. Sehingga nantinya ini akan membuat Anda semuanya bisa menjadi orang yang bijaksana. Terus kemudian yang kedua adalah cinta mayapanya. Cinta mayapanya adalah orang yang bijaksana dengan merenung. Merenung berkenaan dengan apa? Dengan mempertimbangkan. Merenungkan dhamma. Merenungkan dhamma di sini akan memunculkan pengetahuan-pengetahuan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan suatu kenyataan. Ya, dengan orang merenung di sini, orang juga akan dapat melihat seandainya, kasih gambaran contohnya. Kalau Anda dicemooh oleh orang lain, rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Enak atau tidak enak? Tidak enak. Bisa dimakan, bisa dimakan atau tidak? Tidak bisa ya.
rasanya mau makan itu udah nyantol di sini dulu. Nyantol di tenggorokan. Kenapa? Karena itu menyakitkan, tidak nyaman. Sesuatu hal yang kasar. Tetapi bagaimana kalau Anda dipuji? Langsung masuk ke hati. Benar tidak? Nah, orang sedemikian ketika memperoleh cemoohan, memperoleh hal-hal yang tidak menyenangkan, atau dia mendapatkan pujian, di sini ini bisa juga direnungkan kembali. Seandainya saya diperlakukan seperti ini oleh orang lain, ternyata hal itu membuat saya menjadi kecewa, sakit hati, tidak nyaman, pikiran pun tidak tenang, mau tidur pun pikirannya melayang ke sana kemari, terbayang-bayang oleh apa? Oleh ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Mungkin bahkan bisa sampai terbawa mimpi. Terbawa mimpi apa? Kemarahannya, kejengkelannya karena tidak bisa meluapkan di depan orang tersebut. Sudah tidurnya susah, mimpinya malah mimpi bu. Nah, ini direnungkan, melihat kembali. Renungkan kembali tentang saya juga ingin hidup bahagia, tenang, kemudian tentram tanpa mau untuk disakiti. Nah, maka orang lain juga ingin hidup bahagia, ingin hidup tentram tanpa ada yang mau disakiti. Ada yang mau di sini yang hidupnya udahlah Bante, saya hidup menderita saja nggak apa-apa, ada? Kan tidak ada. Semuanya maunya ya hidup bahagia semua ya. Bahagia, itulah yang diharapkan. Itu yang diharapkan, itu yang diinginkan. Semua makhluk, tidak peduli Anda, orang lain atau makhluk lain, semua mengharapkan hal yang sama. Maka dengan merenungkan hal sedemikian rupa, kita akan bisa menjadi bijak dalam bertindak dan berucap. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan bawana mayapanya. Bawana mayapanya ini diartikan sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan dengan mengembangkan batin. Jadi orang yang mengembangkan nilai-nilai luhur dalam batin, ini akan menumbuhkan bentuk-bentuk kebijaksanaan. Karena apa? Karena nilai-nilai luhur yang tertanam ini akan membuat seseorang menjadi menghindari hal-hal buruk. Hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Dalam seseorang mengembangkan batin, mengembangkan nilai-nilai luhur, di sini orang itu akan mampu untuk melihat. Melihat apa? Melihat niat-niat jahat, niat-niat buruk yang muncul dari pikiran. Dan Anda juga mengetahui kalau seseorang akan melakukan segala sesuatu itu dilandasi oleh apa? Oleh pikiran. Orang mau berucap yang buruk, orang mau berucap yang kasar, orang mau bertindak yang buruk, mau bertindak yang kasar, semuanya itu sebenarnya sudah terpikirkan. Tetapi pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk ini tidak pernah dirasakan, justru hal ini dinikmati secara terus-menerus. Iya, ini benar, ini harus dibeginikan, ini harus dibeginikan. Ya kan? Orang kan rata-rata kalau sudah berpikir buruk, oh ya pasnya begini ini. Dia merugikan saya, harus saya balas. Pikiran buruknya kan begitu ya.
Dan hal ini nanti akan diimplementasikannya lewat apa? Lewat perbuatan badan jasmani maupun ucapan. Nah, saat orang sudah berpikir buruk dengan mengembangkan batin, Anda mengembangkan batin, mengembangkan nilai-nilai luhur, Anda sudah melihat, oh, ada noda di dalam pikiran saya, ada pikiran-pikiran buruk di dalam pikiran saya. Saya harus mencegah. Ini tidak boleh, ini harus dihilangkan, ini harus dilenyapkan. Dengan saya mengembangkan hal-hal yang bajik. Seandainya Anda di sini duduk dan sebelahnya, mungkin Anda merasa tidak nyaman dengan berbagai macam faktor. Duduk bersebelahan dengan orang lain. Atau mungkin pas ketika duduk kok kebagian dengan orang yang tidak disenangi. Rasanya bagaimana? Nyaman tidak? Pikirannya seperti terbakar ya. Makanya kursinya langsung atau tempat duduknya itu cepat panas. Karena apa? Karena pikirannya sudah panas. Oleh sebab itu, dengan Anda menumbuhkan cinta kasih, semoga semuanya berbahagia. Semoga yang di sebelah saya juga berbahagia begitu. Ya, atau ya sudah, biarkan saja, yang terpenting saya di sini bisa menenangkan diri saya atau dan lain sebagainya. Berubah dari pikiran buruk menjadi pikiran yang baik, pikiran yang positif. Ketika pikiran buruk muncul, hanya dengan pikiran yang baik. Tentu itu adalah pengembangan batin, mengalahkan pikiran-pikiran buruk dan pikiran-pikiran jahat. Nah, maka pengembangan batin itu ternyata sesuatu hal yang perlu, sesuatu hal yang penting. Tidak peduli Anda mau mengembangkan dimanapun, baik itu di rumah sendiri masing-masing, wihara, ya, atau saat Anda kerja punya kesempatan sedikit bisa mengembangkan batin. Tentu hal itu akan mendatangkan banyak manfaat bagi Anda. Biasanya kalau mengembangkan batin kan selalu di wihara, Banti. Apakah harus selalu di wihara mengembangkan batin? Juga tidak. Kalau pas misalkan Anda datang ke wihara, oh ya kalau SPD setiap hari ya, SPD setiap hari datang ke wihara. Kalau tidak SPD berapa hari sekali? Seminggu 1 atau 2 kali. Atau kalau yang sering ikut puja bakti di sini, biasanya Bante-Bante yang ikut puja bakti juga, ya situ bisa mengembangkan baik itu pagi ataupun malam. Tetapi kalau yang misalkan seminggu sekali datang ke wihara, ya berarti punya kesempatan untuk mengembangkan batinnya 1 minggu 1 kali. Kan begitu ya. Nah, oleh sebab itu ternyata mengembangkan batin itu di rumah pun bisa dilakukan. Atau kalau yang sering ke kebun, biasa kan di sini banyak juga yang punya kebun ya. Biasa datang ke kebun. Ke kebun kan jauh juga dari penduduk keramaian, lebih tenang. Bisa menenangkan batinnya. Sehingga pulang kembali ke kota dengan aktivitas yang begitu padat, batinnya sudah tenang, sudah enjoy, sudah relax. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini adalah saca. Mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kejujuran. Tadi yang pertama kan panya ya. Yang kedua di sini adalah saca. Mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kejujuran. Artinya apa?
Artinya hal-hal apapun yang bisa untuk dikerjakan, orang itu mau untuk mengerjakan. Tetapi untuk menemukan orang yang bekerja dengan penuh kejujuran ini sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Sulit ya, tidak gampang. Kalau kita umpamakan, gambarkan itu setumpuk batu kerikil, di tengahnya ada berlian satu. Orang yang mau bekerja dengan penuh kejujuran. Atau mungkin dalam tumpukan batu kerikil itu ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau mungkin 10 batu berharganya. Atau kalau orang nyari emas, ini ada yang pernah melihat orang cari emas? Orang cari emas itu ya udah banyak sekali batu yang apa ya, ayak tahu ayak ya, saring supaya antara emas dengan batu-batu pasir-pasir kerikil-kerikil itu terpisah. Di situ dari sekian tumpuk, sekian banyak batu kerikil yang ada, paling hanya seberapa emas yang didapatkan, sedikit sekali. Demikian pula orang yang memiliki kejujuran dalam bekerja, ini seperti barang berharga. Anda kalau punya pekerja, punya orang yang bekerja untuk Anda, yang pertama Anda cari itu pinternya atau kejujurannya. Jujur ya, pinter, tetapi kalau mengakali suatu usaha Anda, kemudian sampai merugikannya, menguntungkan tidak. Kepandaian itu ternyata juga bisa merusak, menghancurkan. Nah, oleh sebab itu, kejujuran ini adalah hal yang begitu sangat penting sekali yang harus dimiliki oleh seseorang dalam bekerja. Selanjutnya yang ketiga adalah caga. Caga di sini kemurahan hati untuk membantu orang lain. Kemurahan hati di sini artinya adalah orang yang memiliki bentuk-bentuk kedermawanan yang tinggi. Tetapi kedermawanan di sini juga bukan berarti langsung di-loss semua hartanya, begitu tidak ya. Artinya saat ada orang membutuhkan dan seberapa banyak dia membutuhkan, selama dia masih bisa membantu, ya dia akan membantu semampu. Atau seberapa tulus ikhlas orang itu mau membantu. Dan tentu berkenaan dengan kemurahan hati ini adalah orang-orang yang sudah bisa melatih, yang sudah sering melatih diri dalam apa? Dalam berbuat baik. Ini perwujudan daripada cinta kasih orang yang bermurah hati karena tidak menginginkan orang lain itu merasa menderita. Kalau cinta kasih tidak ada embel-embel ya, nanti apa yang didapatkan, nanti apa yang diperoleh dari dia melakukan perbuatan baik. Tapi kalau ada cinta, itu masih memiliki embel-embel untuk memperoleh apa yang nanti bisa saya dapatkan. Jadi ini ada sedikit cerita ya, sedikit cerita biar tidak, ya mungkin juga tidak ngantuk-ngantuk sekali. Jadi begini, ada seseorang pemuda yang kaya raya. Kemudian dia ada melihat seorang perempuan yang begitu sangat menawan, sangat cantik, memiliki
namun memiliki rumah yang ia tinggali bersama keluarganya ini terbuat dari triplek. Rumahnya itu seperti sangkar kandang ayam kecil. Kemudian pemuda ini merasa kasihan sekali. Kasihan sekali terhadap keluarga tersebut. Wah, sungguh kasihan keluarga ini yang hidup kesusahan, kesulitan. Maka keesokan harinya pemuda ini datang dengan membawa berbagai macam kebutuhan. Minyak, beras, dan lainnya. Kemudian rumahnya ini dibongkar, dibangunkan tempat yang baru, yang lebih baik, lebih bagus yang sebelum. Setelah itu, kira-kira keluarga dari gadis ini tadi bahagia tidak? Senang sekali, merasa sangat gembira. Begitu rumah itu bagus, diisi dengan fasilitas yang memadai, keluarganya ini sudah masuk ke rumah, tinggal di rumah, kemudian pemuda ini mengatakan, saya ingin meminang diri Anda. Kira-kira sebagai orang tua bakal dikasih tidak? Kenapa? Pemuda yang begitu kaya raya mau meminangnya karena wanita ini memiliki paras yang begitu sangat luar biasa. Bisa dikatakan parasnya sangat begitu cantik sekali. Begitu sangat indah. Maka pemuda ini langsung jatuh hati. Kedua orang tuanya kemudian menyetujui dan memperbolehkan. Dan si gadis ini pun karena mengetahui jasa orang tersebut tidak bisa mengelak. Maka saat itu pula ya dia menyetujui untuk dipinang oleh pemuda tersebut. Di sini Anda sudah bisa menggambarkan antara cinta kasih dan cinta, antara orang dengan membantu dengan benar-benar kemurahan hati atau ada pengharapan. Sudah paham? Sudah ya? Di situ. Selanjutnya yang keempat, upasama. Yang keempat ini adalah upasama. Upasama ini menenangkan pikiran dari hal-hal yang berlawanan dengan ketenangan. Berarti kalau hal-hal yang berlawanan dengan ketenangan itu apa? Kemarahan, kemelekatan, itu menyebabkan pikiran menjadi tenang tidak? Tidak ya? Tidak. Tidak menjadi tenang. Kenapa tidak menjadi tenang? Orang yang diliputi oleh marahan, keserakahan itu besar, jadi tidak tenang. Pikirannya akan selalu terarah pada pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang patut untuk dicela. Kenapa demikian? Karena kalau orang penuh dengan kebencian, Anda pasti juga pernah merasakan bagaimana ketika rasanya begitu sangat jengkel sekali, begitu sangat marah sekali, sampai membuat Anda itu menjadi gondok. Tahu gondok ya? Di dada itu rasanya itu dongkol sekali. Nah, itu dikatakan sebagai gondok. Pernah merasakan ya? Rasanya pengen marah, pengen ini, pengen itu, tapi tidak baik.
Jadi membuat apa? Malah membuat batinnya ini menjadi gondok sendiri. Pikirannya kalau pas lagi beringat kembali, tenang tidak? Tidak tenang, risau, gelisah. Kalau pas diliputi oleh keserakahan, sekarang kan yang lagi viral beritanya di mana-mana tentang perebutan harta, tahta, dan wanita. Ya kan? Harta, tahta, dan wanita. Bahkan belum lama ini di Medan juga ada ya beritanya berkenaan dengan wanita harta. Jadi apa? Pikiran yang serakah itu akan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi tidak mau rugi. Anda yang melakukan bisnis. Bisnis itu ada dua kemungkinan. Apa? Untung dan rugi. Tapi kebanyakan orang maunya untung terus atau mau rugi juga? Untung terus ya. Untung terus. Sesekali rugi mau tidak? Tidak mau. Kenapa? Karena ya, kalau rugi sesekali Bante, nanti ruginya ini ketagihan. Bagaimana cara berpikirnya adalah kalau bisa ya saya itu untung terus. Maka ada cerita pas saya di Jawa. Orang yang rugi, bangkrut karena usaha, itu sampai saking putus asanya, gantung di pohon. Orang yang bukan sekitar situ, bukan dari daerah situ, atau di provinsi itu, tapi dari provinsi lain. Jalan kaki sampai di sana dan kemudian gantung diri. Itu karena apa? Karena rugi. Karena yang dipikir adalah kalau saya bisnis selalu untung. Lampung tidak lama ini, kira-kira belum ada 1 bulan. Gak sama. Awalnya bos jagung, usahanya jual beli. Tetapi mendapatkan kerugian yang tidak sedikit dan memiliki hutang. Akhirnya apa? Gantung di saking putus asanya. Tapi semoga di sini umatnya tidak ada yang sampai sedemikian. Ya, Anda juga harus memahami di dalam Attahaloka Dhamma ada untung juga ada. Ini yang harus dipahami, hal yang berseberangan. Oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu di sini dengan Anda memahami, oh ya kalau orang yang namanya punya usaha, untung sama rugi, ajar. Ada untung juga ada rugi. Tapi kalau orang yang sudah saking putus asanya karena berpikirnya dalam bisnis itu hanya untung, tidak mau rugi ya, menjadi mengakhiri hidup. Maka ini adalah hal yang harus dikendalikan. Hal yang harus dikendalikan itu apa? Berkenaan dengan pikiran-pikiran buruk dan jahat yang disertai atau yang dibarengi oleh apa? Oleh nafsu indra, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Pikiran-pikiran sedemikian ini. Kalau pikiran buruk muncul, ini juga disampaikan oleh Sang Buddha. Ketika pikiran buruk itu muncul, maka Anda harus memunculkan pikiran yang sebaliknya. Dari pikiran buruk menumbuhkan pikiran yang baik. Nah, seperti tadi yang sudah saya bahas juga di awal.
Diumpamakan itu seperti tukang atau yang membantu, pembantunya, itu bisa mencabut, memindahkan, atau mengganti pasak yang kasar dengan pasak yang halus. Artinya kalau ada pikiran buruk, yang jahat, yang jelek, yang buruk, kemudian pikiran itu dihilangkan, diubah dengan pikiran-pikiran yang memunculkannya, pikiran-pikiran yang Nah, selanjutnya yang kedua dikatakan ketika hal ini sudah dilakukan tapi ternyata pikiran buruk ini masih muncul, belum hilang, belum dapat dilenyapkan, maka seseorang harus merenung di dalam diri. Merenungkan apa? Pikiran ini buruk, pikiran ini tercela, mendatangkan penderitaan. Maka kalau Anda sebagai laki-laki, perempuan yang menyenangi perhiasan, yang menyenangi batu-batuan berharga atau permata, ketika Anda dikalungi dengan bangkai ular, bangkai tikus, bangkai anjing atau bangkai manusia, maka Anda di situ akan jijik, akan menderita, atau Anda bahagia? Bahagia atau menderita? Waduh, menderita sekali. Anda pasti akan begitu sangat menolak. Untuk apa? Untuk dikalungi oleh bangkai. Benar tidak? Tapi coba kalau dikalungi emas, gedenya segini-segini, pedangnya emas, dari sini sampai ke sini penuh, ya. Bahagia sekali tidak? Apalagi biasanya kaum Hawa, biasanya akan lebih senang. Cuma kalau pas lagi di Indonesia ya sedikit was-was juga ya. Sedikit was-was. Tapi kalau punya seperti itu senang tidak? Oh, senang sekali. Kenapa demikian? Karena hal itu akan membuat seseorang tampak jauh lebih indah. Tapi coba kalau pikiran buruk. Pikiran buruk itu ternyata digambarkannya di sini adalah seperti bangkai. Jadi kalau Anda masih terus berusaha untuk berpikir buruk, sama saja dengan diri sendiri mengalungi bangkai. Atau lehernya itu digantungi dengan bangkai. Maka penderitaan disitulah muncul. Nah, yang ketiga, ketika pikirannya buruk muncul, hal yang harus dilakukan apa? Dengan tidak memperhatikan pikiran buruk tersebut. Dengan tidak memperhatikan, di sini digambarkan. Diumpamakan itu seperti orang yang memiliki mata yang baik. Matanya masih sehat. Tapi tidak mau memperhatikan objek yang ada dalam jangkauan matanya atau dia memalingkan perhatiannya karena tidak mau melihat. Nah, di sini saya kasih gambaran. Karena kalau dikasih gambaran, mungkin hal-hal yang menjijikkan itu justru bisa membuat seseorang itu mudah mengingat. Kalau Anda melihat mas terapung toilet umum, harta karun yang terapung di toilet umum ya, pasti Anda langsung ngeh kan, langsung paham, langsung bisa ketawa. Artinya apa? Anda ini memperhatikan. Saat Anda melihat, itu buka pintu, deng dong,
menemukan harta karun yang berharga. Lantas apa yang Anda akan lakukan? Anda akan melototin terus, oh begini ya. Oh seperti ini ya. Atau Anda akan memalingkan perhatian Anda. Anda akan memalingkan perhatian Anda. Bahkan mungkin begini. Kenapa? Menutupi, walaupun Anda menutup mata, sudah tidak melihat, tetapi di angan-angan Anda itu masih tertangkap. Benar tidak? Karena Anda menarik begini. Anda akan memalingkan dan tidak mau melihat karena di dalam seseorang melihat itu adalah seonggok hal yang menjijikkan, yang karena hal yang menjijikkan tidak mau untuk maka situ Anda akan memalingkan. Nah, demikian pula Anda kalau melihat ada pikiran-pikiran buruk, seharusnya pikirannya itu dipalingkan, tidak mau diperhatikan. Diganti, mencari kesibukan apa? Nonton YouTube, ya kan? Nonton TikTok, Instagram. Ini untuk memalingkan pikiran buruk yang muncul. Nah, di TikTok juga banyak itu ya, yang sekarang buat yang mengupload pesan-pesan dhamma singkat begitu, diupload di TikTok. Nah, ini bisa untuk memalingkan pikiran-pikiran buruk yang tadinya itu muncul. Bisa ya? Hanya ini ibu-ibu biasanya. Tapi sekarang juga bukan berarti yang bapak-bapak atau yang laki-laki tidak ada yang buka TikTok ya. Kadang ada yang suka main TikTok juga. Itu sangat menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Kalau nonton di TikTok begitu rasanya capek tidak? Pikirannya happy terus ya? Pikirannya happy terus. Kadang di kamar ketawa-ketawa sendiri. Ya kan? Mengindikasikan kalau ada pikiran buruk, coba Anda jangan memikirkan pikiran buruk. Saya mau mengalihkan perhatian saya. Tapi Bante, nanti selesai nonton, pikiran buruk saya kok masih muncul ya. Pikiran saya kok mengingat lagi ya. Tadi apa yang muncul pas nonton TikTok hilang. Begitu sudah nggak nonton, muncul kembali. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan di sini adalah dengan memperhatikan atau diberi perhatian untuk bentuk pikiran tersebut. Maka dalam pengembangan batin, seseorang yang sudah memiliki tingkat perhatian kewaspadaan terhadap gerak-gerik baik batin maupun jasmani, seseorang itu akan mampu melihat, memperhatikan bentuk-bentuk pikirannya itu seperti berjalan. Kalau Anda berjalan itu cepat-cepat atau pelan, dan Anda bisa memperhatikan tiap gerak langkah Anda atau tidak. Bisa ya? Bisa. Setiap langkah itu dapat diperhatikan. Demikian pula seseorang ketika sudah mampu memperhatikan bentuk pikiran ini, maka gambarannya seperti halnya Anda ketika berjalan. Kalau Anda berjalan, Anda berpikir, kenapa kok saya berjalan cepat ya? Gimana kalau saya berjalan lambat? Nah, di situ Anda akan berjalan lambat, semakin lambat. Kemudian setelah berjalan lambat, Anda berpikir, kenapa saya berjalan lambat? Kenapa saya tidak berhenti saja? Saat itu pula Anda akan berhenti. Saat Anda berhenti, Anda kemudian berpikir, kenapa saya berhenti atau berdiri? Kenapa saya tidak duduk? Saat itulah Anda akan duduk. Dan ketika Anda duduk, Anda berpikir kembali, kenapa ya saya duduk? Kenapa saya tidak berbaring? Saat itu pula Anda akan berbaring. Dalam memperhatikan pikiran buruk itu sedemikian. Perhatian yang kuat itu dapat melihat ketika pikiran itu walaupun sepersekian detik cetek muncul, itu akan dapat dilihat.
Dan saat itu pula dapat diredam. Kenapa? Karena ia memperhatikan pikiran-pikiran buruknya, diberikan perhatian dan disadari pikiran. Maka kalau Anda pernah ikut retreat, barangkali pernah diberikan arahan begini. Saat pikiran buruk, ya dicatat, diperhatikan atau disadari, berpikir. Pernah tidak? Pernah ya? Kenapa? Ini sesungguhnya adalah untuk menyadari ketika bentuk pikiran itu muncul. Menyadari, dengan dibiasakan menyadari setiap bentuk-bentuk maupun gerak-gerik dari jasmani itu muncul, ya maka di situ orang akan mampu untuk melihatnya dengan begitu sangat jelas, dan itu tentu akan mudah untuk dilenyapkan. Karena apa? Dasati ada panya. Itu membuat kita mampu memperhatikan. Panya ini kebijaksanaan yang mampu menghilangkan pikiran-pikiran Nah selanjutnya yang terakhir ini. Udah lega ya. Yang selanjutnya adalah saat Anda belum bisa menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu, dianjurkan untuk apa? Menggertakkan gigi. Gertakkan giginya. Terus lidahnya itu ditahan ke langit-langit. Di situ pikirannya itu akan teralihkan dari apa? Dari pikiran-pikiran buruk, akan memperhatikan kondisi dari jasmaninya yang tidak nyaman. Kenapa? Karena gigi itu yang digertakkan begitu, lama-lama sakit tidak? Lidahnya kalau ditekankan di langit-langit mulut itu lama-lama nyaman tidak? Tidak nyaman. Nah itulah untuk apa? Untuk mengalihkan. Ini untuk menghancurkan, menghilangkan pikiran buruk dengan pikiran. Seperti orang kuat memegang kepala orang yang lebih lemah atau memegang bahunya, kemudian dia menghancurkan, menjatuhkan, dan mengalahkannya. Nah demikian pula orang yang bijak ya, mampu menghancurkan, melenyapkan, mengalahkan pikiran-pikiran buruk yang muncul. Ya, demikian yang saya sampaikan. Semoga dengan pembabaran ini dapat menjadi bekal bagi para Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedamaya pada kesempatan malam hari ini, baik di sini ataupun yang tidak. Untuk apa? Untuk bisa mempraktekkan Dhamma dalam kehidupannya sehari-hari dengan bekal yang pengetahuan yang dimiliki, sehingga praktik-praktik Dhamma yang belum diketahui dapat diketahui, dan yang sudah diketahui semoga hal ini juga untuk menjadi pengingat kembali dalam seseorang memahami Dhamma. Maka di sini saya akhiri. Sapi sata bhawantु sata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu-ibu ada yang mau bertanya? 3 pertanyaannya. Kadang ada dari YouTube Andrew Yogianto. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana ciri-ciri batin yang sudah benar-benar siap mendengarkan Dhamma? Bagaimana kalau aku merasa belum bisa mengembangkan Dhamma dalam kehidupanku sehari-hari? Terima kasih.
Ciri-ciri batin yang sudah benar-benar siap mendengarkan Dhamma. Ciri-ciri batin yang sudah siap untuk mendengarkan Dhamma, sebenarnya di situ mungkin menerima Dhamma begitu ya, dan dapat mengembangkannya. Kalau kita mengatakan ciri-ciri orang yang sudah siap, itu adalah ciri-cirinya. Di sini salah satunya orang yang mendapatkan kesulitan. Itu akan sangat mudah sekali untuk benar tidak. Kalau orang sudah menerima kesulitan, harinya Bante, kenapa kok di dalam hidup ini saya sudah banyak berbuat baik, tapi kok begini. Padahal selama ini selalu mendengarkan Dhamma, membaca khotbah-khotbah. Tetapi begitu lagi berdampak pada problem, ia justru apa? Justru lupa dengan Dhammanya, kemudian harus kembali bertemu, mungkin baik itu dengan sahabatnya yang mengerti Dhamma bisa memberikan nasihat, atau kalau tidak ketemu dengan para biku itu menerima nasihat. Dan pada saat ia menerima nasihat itu, dia akan bisa mempraktikannya tidak? Dia akan berusaha untuk mempraktikannya dengan sungguh. Nah, tapi kalau tidak kena masalah Bante, bagaimana Bante? Ini kan yang berkenaan dengan orang yang menerima masalah. Karena tidak semua orang dengan menerima masalah dulu baru menerima Dhamma, baru mau mendengarkan Dhamma. Di sini para Bapak Ibu ketika belajar bertemu dengan Dhamma, mengenal Dhamma, mendalami Dhamma dan mempraktikkan Dhamma, tidak kena masalah dulu kan ya? Tidak. Cuma kebanyakan orang akan seperti itu paling mudah. Di sini seseorang itu salah satunya adalah mau mendengarkan Dhamma. Kan mau belajar ya. Kapan batinnya siap? Ya saat dia mau belajar. Nah kalau mengerti Dhamma tetapi tidak pernah mau belajar, mau praktek, tapi kalau tidak ada secara teorinya dulu, tidak ada pengetahuannya dulu, kira-kira apa yang akan dipraktikkan? Bisa tidak? Akan sulit. Dan mungkin bisa bukannya mengarah ke kebijaksanaan malah menjadi tersesat. Itu bisa. Karena apa? Karena tidak paham Dhamma seperti apa yang akan dipraktikkan. Nah, seperti contohnya Anggulimala. Dengan kamu nanti mengumpulkan 1000 jari, maka nanti kamu akan mencapai kesucian. Dilakukan tidak dengan membantai banyak orang, mengumpulkan jari-jari. Dilakukan. Kenapa? Karena tidak tahu Dhamma apa yang harus dipraktikkan, dianggap arahan dari gurunya ini adalah benar. Maka saat yang tepat itu adalah saat dimana orang itu tertarik dan mau untuk mempelajari itu sendiri. Yang lainnya ya, ketika dia mendapatkan suatu problem. Apakah sanak keluarganya ada yang meninggal atau orang yang begitu sangat dicintai ini meninggal. Contohnya adalah dulu di Jakarta ada umat ini ya udah selama seminggu tidak bisa tidur. Karena apa?
kokonya ini meninggal. Meskipun dia selama ini sudah sangat giat sekali dan tekun sekali mengikuti kegiatan-kegiatan dan bahkan bisa dibilang bukan orang yang tidak paham dengan dhamma, tahu dhamma. Tetapi saat melihat kokonya atau abangnya ini meninggal, ternyata apa? Dia selama 7 hari tidak tidur. Dan saat itu apa? Datang ke wihara di Dhammacakka. Dia cerita, lama ini dia bisa sampai kuliah dan lain sebagainya. Pokoknya ini ternyata sudah seperti orang tuanya sendiri yang merawat dia. Tetapi masih muda sudah meninggal. Begitu sangat sedih sekali dan dia merasa begitu sangat terpukul serta kehilangan. Nah, setelah diberikan dhamma, disitulah dia mulai mau bangkit. Untuk apa? Belajar dan mempraktikkan dhamma dalam kehidupan. Setelah itu, setelah menangis-nangis seminggu nggak tidur, ya udah seminggu nggak bisa tidur. Tidur itu seperti halnya orang bermimpi, sejenak habis itu kebangun kepikiran lagi. Setelah cerita, diberi arahan, diberikan dhamma sedikit saja. Langsung apa? Langsung bisa ketawa-ketawa. Lucu tidak? Kenapa? Pada dasarnya inilah saat dimana yang selama ini dhamma mungkin sudah diketahui tapi belum pernah dipraktikkan dan belum dhamma yang diketahui ini belum belum bisa dipraktikannya, tetapi diberikan dhamma dengan metode lain, ya ini mampu menerima. Kenapa? Karena hal itu akan mempengaruhi psikologi seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu. Pada umumnya, tetapi di saat menghadapi sanak keluarga orang yang dicintai meninggal, ternyata tidak semua orang di sini tidak mampu. Batinnya menolak, memberontak. Ya, nah itu. Jadi ya, kurang lebih seperti itu saat dia mau belajar, mempelajari, menekuni, dan mempraktikkan atau saat dalam kondisi menerima kesulitan. Nah itu biasanya kebanyakan orang akan mau menerima, mempraktikkan dhamma. Begitu. Tanya. Sotiotu Bante, saya mau bertanya. Seperti kata Bante, kalau kita dicemooh orang, pasti hati kita kesel, marah, ya kan Bante kan? Terus malamnya mungkin bisa mimpi buruk. Nah, bagaimana usaha kita untuk mencegah sampai jangan terjadi mimpi buruk? Apa yang harus kita lakukan? Makasih Bante. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira ya, untuk mencegah supaya tidak sampai terjadi mimpi yang buruk, dikatakan di dalam salah satu khotbah Sang Buddha, apa yang dilakukan di siang hari ini bisa atau masih bisa muncul ketika di malam harinya. Dan apa yang dilakukan ini tadi itu bisa seperti asap. Kalau habis terjadi pembakaran, meskipun apinya sudah padam, tapi masih bisa memunculkan asap. Nah, di situ aktivitas Anda yang dilakukan di siang hari bisa terbawa mimpi pada saat Anda tidur di malam
Kenapa? Ya, karena di dalam aktivitas Anda berkenaan dengan keinginan, kebencian, keserakahan, kemarahan, rasa jengkel itu benar-benar seperti hantu yang selalu diingat-ingat terus. Ini melekati apa yang orang lain ucapkan tidak? Ya, melekati. Pikiran buruk itu ternyata juga bisa memunculkan apa? Memunculkan untuk dilekati dan dinikmati. Terus dipikirkan, apa nanti saya balas ya? Apa nanti saya beginikan ya? Apa besok saya begitukan ya? Akhirnya, besok saya mau ceritalah ke si A, ke si B, ke si C, supaya nanti saya bisa dapat pembelaan, saya bisa dapat dukungan, saya juga bisa dapat pasukan. Contohnya di keluarga, kalau papa mamanya lagi berantem, nyari pasukan tidak? Nyari anaknya untuk bela. Untuk membela. Kalau sudah dapat pasukan, menang nih, ya kan? Jadi nanti siapa? Yang disalahkan adalah satu pihak. Dan saat pikiran-pikiran buruk itu muncul, pikiran-pikiran jelek ini muncul, bagaimana kok supaya nanti tidak sampai terbawa mimpi atau sampai berhari-hari berlarut-larut. Ya, Anda harus bisa mengembangkan yang namanya itu pikiran cinta kasih. Pikiran cinta kasih berkenaan dengan kebencian atau atas apa yang orang lain ucap. Pikiran-pikiran cinta kasih kan juga bisa. Kadang kalau orang lagi berpikir buruk karena menghadapi celaan, cemoohan, pikiran-pikiran buruknya ini adalah untuk membalas orang. Tetapi saat Anda punya cinta kasih, pikiran yang dikembangkan dengan cinta kasih, pikirannya ini ada pikiran buruk tidak dalam cinta kasih? Tidak. Itu mampu untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang, atau dari 5 tadi, mana yang cocok bagi Anda yang harus Anda praktikkan supaya kok di malam hari tidak sampai terbawa mimpi. Kenapa kok terbawa mimpi? Yang dikatakan terbawa mimpi itu karena terus diingat-ingat, sakit hatinya itu tidak berkesudahan. Jadinya terus apa? Kebawa mimpi. Ya, jadi tidak perlu untuk diingat-ingat. Jadi meskipun mendapatkan celaan, cemoohan, ya dalam hal ini selama Anda tidak melakukan tindakan-tindakan yang buruk, kalaupun ada orang yang mencemooh, Anda gambarkan begini saja. Kalau semisal Anda mengundang saya datang ke rumah, Anda suguh makanan yang haucok senjinping ya. Minumannya, wah bagi Anda mungkin yang minuman yang enak. Terus kemudian saya yang datang tidak memakan maupun tidak meminum. Begitu saya pulang, siapa yang makan dan yang akan meminum itu? Siapa? Anda sendiri. Nah, demikian pula celaan, caci makian. Selama Anda tidak melakukan hal yang buruk, tidak perlu untuk khawatir. Kenapa? Karena hal itu selama Anda tidak menerimanya, maka siapa yang akan menerima? Ya, itu adalah orang yang mencela atau mencemooh. Jadi kita tidak perlu untuk mencemooh orang lain. Kalau orang itu tidak menerima, tidak mau memakannya,
Tidak menerima itu bukan berarti tidak diterima nih, bukan. Tapi tidak mau menikmati hal tersebut, tidak mau memakan, tidak mau memasukkan itu ke dalam pikiran maupun batinnya. Ya, maka di situ orang itu sendirilah yang akan menerima apa? Menerima atau yang menikmati perbuatannya itu. Jadi tidak perlu untuk khawatir, merenung saja, diingat saja, oh ya, dalam Dhamma Khotbah Sang Buddha kan kalau selama saya tidak menikmatinya, maka di situ orang yang mencela itu sendirilah yang nantinya akan menikmati. Nah, tapi kalau Anda berbeda mungkin, begitu dicela langsung wah dinikmati, dimakan, dihabiskan kalau bisa. Karena haucek sencinping ini. Ya kan? Begitu sangat enak dinikmati. Ya, begitu.